Kusta ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh suatu kuman. Nah, kumannya ini namanya Mycobacterium leprae. Kalau misalnya pasien-pasien terkena kusta dan tidak diobati, ini memang komplikasinya bisa menimbulkan seperti jari-jarinya nanti itu akan hilang. Jadi kalau untuk perjalanan penyakit kusta ini memang butuh waktu cukup lama sebenarnya. Di awal-awal pasien tidak mengerti kalau itu penyakit kusta, jadi mungkin hanya bercak, dibiarkan aja. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan di tubuh kita merasa ada suatu bercak yang warna merah atau warnanya putih, kemudian terasa mati rasa atau mungkin didapatkan juga gejala seperti kesemutan, nah bisa langsung memeriksakan ke fasilitas kesehatan yang paling terdekat ya. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara Podcast, kanal informasi dan edukasi Sutomo. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber dari dokter DPJP di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ini mungkin saya perkenalkan, di samping saya sudah hadir Dr. Medi Denisa Alinda, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis dermatologi tropis. Halo Dr. Medi, apa kabar ini Dok? Hari ini sehat? Iya sehat, baik sehat Dok. Ya Dok ya. Dr. Medi, jadi pada kesempatan kali ini kita ini pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya Dok ya tentang peringatan Hari Kusta Sedunia ya Dok ya. Kalau tidak salah akhir Januari tahun ini ya Dok ya, kita memperingati Hari Kusta Sedunia, betul ya Dok? Kalau kira-kira kalau untuk temanya peringatan Hari Kusta Sedunia tahun ini nih apa nih Dok? Ya, jadi kalau untuk temanya tahun ini itu lebih ke menghilangkan stigma kusta itu sendiri, Dr. Linda. Karena kan stigma di dunia ini ya terkait kusta ini masih cukup kuat. Jadi kita akan menekankan di situ. Oh, jadi untuk tema peringatan Hari Kusta Sedunia pada tahun 2026 ini adalah menghilangkan ya Dok ya, ataupun ini kan stigma ya pada penyakit kusta ya. Ya seperti kita tahu ya Dr. Medi, penyakit kusta ini kan masih menjadi masalah kesehatan di dunia ya Dok ya. Dan Indonesia ini masih menduduki peringkat ketiga ya Dok ya, kasus terbanyak kusta di seluruh dunia. Nah ini tentunya pasti menjadi tugas berat ya Dok untuk kita bersama untuk bisa sama-sama mengeliminasi penyakit kusta. Kalau boleh saya tahu Dr. Medi, sebenarnya penyakit kusta ini nih seperti apa sih Dok? Kok sampai sudah bertahun-tahun ya Dok ya? Saya rasanya kalau kita dulu tuh pernah dengar-dengar ya kalau masyarakat tuh menyebutnya kayak penyakit kutukan gitu ya Dok ya. Terus kan mungkin sudah dari zaman-zaman yang dari tahun Masehi mungkin ya Dok ya. Sebelum Masehi mungkin sudah ada juga gitu ya Dok. Mungkin Dr. Medi bisa menjelaskan sebenarnya penyakit kusta ini seperti apa sih Dok, dan apa sih Dok tanda-tanda dan juga gejala dari penyakit kusta itu sendiri? Oke, terima kasih Dr. Linda. Jadi mungkin saya akan menjelaskan secara umum ya Dr. Linda ya, apa sih sebenarnya penyakit kusta itu. Jadi kusta ini merupakan penyakit infeksi Dr. Linda. Jadi yang disebabkan oleh suatu kuman. Nah, kumannya ini namanya Mycobacterium leprae. Nah, kuman ini tidak langsung menyerang kulit sebenarnya kan, tapi yang kita lihat atau yang kita tahu biasanya kan munculnya bercak gejalanya di kulit. Nah, kusta ini atau nama kumannya Mycobacterium leprae ini utamanya pertama menyerang saraf tepi. Jadi saraf-saraf di tubuh kita ini kan ada saraf-saraf ya Dok. Saraf yang di tepi itu yang pertama kali diserang. Kemudian Mycobacterium leprae ini juga bisa menyerang area tubuh yang lain. Salah satunya kulit. Iya, gitu. Jadi setelah menyerang saraf tepi, terus kemudian bisa menyerang area kulit. Nah, itu yang biasanya sebagai tanda, Dr. Linda. Kalau kita melihat ada pasien ya dengan bercak di kulit, tapi tidak hanya bercak sebenarnya, ada gejala khususnya. Gejala khususnya ya Dok kusta, ya. Yang terlihat begitu mungkin ya Dok ya. Jadi gejala khususnya itu bercaknya bisa warna merah atau putih. Kemudian biasanya disertai dengan
kebas atau mati rasa. Mungkin kalau oke. disebut Yang orang-orang iya. mungkin tebel kayak nggak ada rasa Iya, gitu ya dok ya, betul. gejalanya ya dok Gejalanya. ya. Jadi misalnya Oke. kena kayak air panas, kena air dingin, kena Oke. jarum itu Mm-mm. tidak akan kerasa sama sekali. Nah itu sangat khas dari penyakit kusta ini. Betul. Oke. Jadi sebenarnya mungkin tanda penyakit kusta dan juga gejalanya ini cukup khas ya dok ya, Iya, bahwa betul. apa namanya yang mungkin terlihat di kulit itu, karena kulit ini kan memang bagian terluar dari tubuh ya dokter Medi. Jadi pastinya kalau misalkan ada sesuatu gangguan ataupun gambaran bercak atau apa itu kan pasti langsung bisa terlihat ya dok. Dan kemudian bercaknya ini terasa Tidak tebal terasa, ya, atau tidak terasa ya dok ya, Kebas, mati rasa, kebas rasa. gitu ya. Kalau mungkin istilahnya mungkin di beberapa daerah itu agak berbeda-beda ya dok ya. benar. Mungkin kita ini ya dok. Oh baik dok. Jadi itu mungkin Sobat Sehat Sutomo ya. Jadi itu adalah penyakit kusta itu gambarannya seperti yang disampaikan oleh dokter Medi gitu ya dok ya. Nah kemudian terkait dengan tadi untuk peringatan Hari Kusta Sedunia tadi kan inginnya itu menghilangkan stigma ya dok ya. Nah sebenarnya penyakit kusta ini kenapa dok kok sampai menimbulkan stigma yang negatif begitu ya dok ya di masyarakat ini sebenarnya kenapa dok gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi mungkin dari awalnya dulu kalau misalnya pasien-pasien terkena kusta dan tidak diobati ini memang komplikasinya dokter Linda itu bisa menimbulkan seperti jari-jarinya nanti itu akan hilang. Ya, mungkin wajahnya juga akan berubah. Jadi hidungnya yang awalnya mungkin mancung ya istilahnya gitu, itu nanti akan masuk ke dalam. Terus alisnya yang mungkin sebelumnya tebal itu jadi rontok. Jadi rontok gitu dok. Wajahnya jadi berubah. Jadi wajahnya ini jadi beda gitu ya dok jadi ya? beda. Kemudian tangan, jari-jari tangan atau kakinya juga bisa jadi tidak ada seperti itu dokter Linda. Nah dulu dianggap itu ada yang mengatakan itu santet, kemudian karena perubahan wajah dan bentuk tubuhnya seperti itu bisa dikatakan kutukan. Iya, seperti itu yang sering kita dengar ya dok ya. Penyakit bahwa kusta ini adalah penyakit kutukan gitu ya. Betul. Jadi sampai saat ini pun di daerah tertentu masih ada yang menganggap seperti itu, padahal itu salah, padahal itu infeksi dari bakteri tadi. Bakteri tadi ya dok ya. Jadi mungkin karena gejala ataupun tanda penyakit kusta ini ya, mungkin yang menimbulkan kecacatan ya dok ya. Tadi itu diantaranya mungkin tangannya mungkin jadi kayak mutilasi gitu ya dok ya. Kayak hilang gitu ya dok, kayak kepotong gitu ya dok ya. Ya itu mungkin jadi kan kayaknya serem gitu ya dok ya, sehingga mungkin masyarakat tuh udah langsung kayaknya ngelihat itu apa sih takut, gitu ya, takut atau apa seperti itu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau sampai gejalanya seperti itu ya dok ya, itu tuh apakah sudah di perjalanan penyakit yang sudah lanjut atau bagaimana dok? Iya, jadi kalau untuk perjalanan penyakit kusta ini memang butuh waktu cukup lama sebenarnya dokter Linda. Mungkin di awal-awal kita tidak memahami atau pasien tidak mengerti kalau itu penyakit kusta. Jadi mungkin hanya bercak, dibiarkan aja. Akhirnya dengan berjalannya waktu penyakit kusta tersebut istilahnya bertambah parah, jadi menyerang jari-jari kaki, jari-jari tangan, kemudian wajah, kemudian bisa juga menyerang sampai ke organ. Jadi bisa menimbulkan kematian juga kalau tidak diobati dengan benar. Gitu. Jadi mungkin tadi itu kalau misalkan kusta ini ya dok ya tidak diobati, ternyata dia terus berjalan gitu ya, berproses terus ya penyakitnya ini ya dok ya. Kumannya ini tetap terus berproses dan kemudian juga bisa mengenai organ-organ lain ya dok, selain kulit dan juga saraf ya dok. Nah kemudian sebenarnya kan tadi gejalanya kan bercak ya, mungkin terasa kebas gitu ya dok, mati rasa. Nah itu apakah gejala awal kusta yang sering membuat terlambat pasien itu datang ke rumah sakit itu apa dok? Apa karena tadi kebas itu sehingga pasien tidak merasa atau bagaimana dok? Iya, biasanya pasien-pasien itu karena hanya bercak yang muncul mungkin awalnya cuma 1, 2, akhirnya dibiarkan. Mungkin tidak aware dengan sesuatu yang ada di tubuhnya, bercak seperti itu. Akhirnya bercaknya bertambah menjadi banyak. Mungkin selain bercak juga bisa ada keluhan biasanya
kesemutan dok. Jadi itu Oke. tambahan Iya, gejala iya, iya. untuk kelainan sarafnya. Jadi Iya. selain bercak-bercak, pasiennya merasa sering geringgingan atau kesemutan, itu juga bisa dijadikan patokan untuk Oke, kusta. mungkin karena gejalanya tuh nggak yang apa ya dok, berat gitu Iya, ya dok ya, atau betul. mungkin yang mengancam jiwa Iya. gitu ya dok, sehingga kadang-kadang kan pasien tuh kalau nggak terlalu sakit gitu ya Iya. dok, atau mungkin tidak Jadi, terlalu mengganggu ke aktivitas dibiarkan sehari-hari, akhirnya. itu tidak mau berobat gitu ya, dipikirnya Iya. mungkin nanti juga hilang sendiri gitu Iya, ya, betul. sehingga lama-kelamaan penyakitnya ini ternyata berproses ya dok, Iya. berprogres ke arah yang lebih berat begitu ya Betul. dok ya. Nah Iya. ini juga mungkin yang harus diketahui oleh Sobat Sehat Sutomo ya. Kalau misalkan mengalami tanda atau gejala yang tadi disampaikan oleh Dokter Medi sebagai tanda-tanda awal penyakit kusta, sebaiknya mungkin harus segera memeriksakan diri begitu ya dok Iya, ya. betul. Jadi kalau langkah pertama dok, kalau misalkan nih kita ternyata kok aku nih ada ya gitu ya bercak yang seperti yang tadi diceritakan oleh Dokter Medi Iya. nih. Nah itu kira-kira langkah pertama apa nih dok yang perlu dilakukan oleh pasien ya dok ya untuk mengetahui apakah benar ini penyakit kusta atau mungkin penyakit kulit yang lain gitu. Gimana ini dok? Iya, jadi kalau misalnya kita menemukan di tubuh kita merasa ada suatu bercak yang warna merah atau warnanya putih, kemudian terasa mati rasa atau mungkin didapatkan juga gejala seperti kesemutan, gitu, Dokter Linda. Nah, bisa langsung memeriksakan ke mungkin fasilitas kesehatan yang paling Yang dekat terdekat ya dok ya. puskesmas dulu ya, atau kalau dekat dengan rumah sakit bisa langsung diperiksakan ke poli rumah kulit, sakit. ya nanti bisa mengetahui apakah benar ini memang terkait penyakit kusta itu atau mungkin penyakit yang lainnya. Gitu, Oke. Nanti tuh untuk pemeriksaan penyakit kusta itu ada beberapa ini ya dok ya, pemeriksaan ya dok ya, Iya, mungkin ya. betul. Pemeriksanya tuh kira-kira nanti pemeriksaan apa saja dok yang bisa Iya. dilakukan biasanya dok? Ya, biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik dulu. Jadi mungkin nanti akan diperiksa di Seluruh badannya ya dok ya. Oke. Jadi apakah ada kelainan saraf, kemudian kita cek juga bercaknya dengan Iya. pemeriksaan khusus ya dok. Nanti dengan menggunakan air panas dan air dingin. Nanti bisa untuk mengetahui kelainan kebasnya, kemudian bisa untuk mengetahui apakah ada kelainan dari pembesaran saraf tadi. Nah, bisa juga dilakukan pemeriksaan nanti dengan diambil sedikit jaringan kulitnya. Jaringan kulitnya dok. ya dok Iya, ya, nanti diperiksakan di bawah mikroskop diperiksa, gitu ya dok, betul. dipakai menggunakan mikroskop ya dok ya. Jadi ya Sobat Sutomo, jadi nanti memang untuk pemeriksaan penyakit kusta ini ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter ya untuk memastikan apakah memang kelainan atau gejala yang dialami oleh Sobat Sehat Sutomo ini apakah betul penyakit kusta atau bukan begitu ya dok ya. Jadi nanti ada pemeriksaan di kulitnya, kemudian juga ada pemeriksaan di sarafnya dan juga mungkin ada pemeriksaan tambahan gitu ya untuk mengetahui apakah betul ini ada kumannya gitu ya dok ya, ada kuman bakterinya. Baik Dokter Medi, tadi kan Dokter Medi sudah sedikit menjelaskan nih kalau misalkan kusta itu tidak diobati, itu maka penyakit kusta ini akan terus berproses ya dok ya, menjadi ke tahap yang mungkin lebih berat begitu ya dok. Terus kemudian bagaimana dengan penularannya ya dok ya? Kira-kira nih kalau tidak diobati begini, penyakit kusta ini sebenarnya menular atau tidak ya dok ya? Iya, jadi kalau untuk penyakit kusta ini sendiri itu memang bisa menular, Dokter Linda. Tapi menularnya tidak bisa secara langsung. Jadi menularnya ini butuh kontak erat dan lama. Kontak erat dan lama, betul. Gitu ya dok. Biasanya itu yang bisa menularkan orang yang tinggal satu rumah, itu kan kontak erat dan lama. Ya. Yang tinggalkan satu rumah itu kan selalu berinteraksi terus ya dok ya, bersama-sama terus. Jadi bisa juga dari kontak sosial ya, mungkin yang seminggu kontaknya itu bisa 20 jam. Kira-kira. Mungkin kalau kontak sosial tuh seperti teman sekolah gitu ya dok, kalau anak-anak ya.
atau teman kerja begitu itu ya bisa Dok ya. menularkan. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus pasien kusta, kita juga harus istilahnya men-tracing ya Dokter Linda ya. Jadi ini melacak dapat gitu ya dari Dok mana? ya. Iya, ini dapat dari mana ini Sumbernya, penularannya gitu ya. juga harus kita obati gitu. Oke. Nah, tadi kan katanya untuk penularan itu melalui kontak erat dan lama ya Iya. Dok ya. Nah, ini kira-kira kontak eratnya ini yang seperti apa Dok? Apakah misalkan bersalaman, kemudian apa ya Dok, berbincang-bincang Iya. begitu tuh sudah langsung ketularan gitu atau gimana Dok? Enggak. Jadi kalau penularannya kontak erat dan lama itu kan orang yang tinggal satu rumah itu kan biasanya ya istilahnya berkomunikasi yang cukup lama ya. Intens Itu gitu ya Dok ya. bisa ditularkan memang melalui droplet ya. Maksudnya air ludah itu ya Oke, kalau misalnya berkomunikasi. Iya. Tapi kalau misalnya hanya teman yang hanya ketemu sebentar terus kita ngobrol itu tidak akan menularkan, atau oke. bergandengan tangan atau makan bersebelahan, cuman yang ketemu sekali dua kali itu tidak akan menularkan. Tidak akan menularkan ya Dok ya. Betul. Tapi saya juga juga sempat ini ya Dok ya, baca-baca. Mungkin kalaupun kontak erat dan lama itu pun juga tidak selalu ya Dok ya. Katanya Iya. maksudnya tuh kadang-kadang juga sangat ditentukan dari daya tahan tubuh Iya, gitu ya betul. pasien ataupun anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Betul Iya. begitu ya Dok Iya ya? betul. Jadi pengaruh dari daya tahan tubuh ini juga sangat Penting ya Dok ya. penting ya. Jadi satu rumah misalnya ada pasien yang terkena kusta Dok. Oke. Nah, belum tentu semuanya ini terkena. akan Iya. ketularan ya Dok Betul, ya, walaupun karena mungkin tinggal iya, satu tinggal rumah, satu rumah. gitu ya. Jadi daya tahan tubuhnya bisa aja yang 3 mungkin bagus, yang Iya. 1 mungkin masih Kurang kurang, baik, nah itu ya. bisa tertular. Jadi Oke. tidak selalu. Tidak Dok, selalu ya Dok ya. Jadi Iya. memang sebenarnya penyakit kusta ini agak unik juga ya Dok Iya ya. betul. Maksudnya tuh kan kalau kita sakit flu gitu ya, Iya. karena virus, karena misalkan juga kayak kemarin COVID Iya, gitu ya, itu betul. kan udah jelas-jelas tuh Dok ya. Begitu kita kontak nih, begitu ini nih Iya, langsung berdekatan tertular, kan? itu udah langsung bisa ini ya. Tapi memang imunitas ataupun daya tahan tubuh itu juga pastinya akan sangat berpengaruh ya Iya, terhadap betul. ketahanan tubuh kita kita. menghadapi berbagai macam organisme ya, baik Iya. itu bakteri, virus gitu ya Dok, parasit atau apapun ya. Iya. Sehingga memang sangat penting untuk kita sendiri itu menjaga kesehatan tubuh kita ya, Iya. Dokter Medi ya pastinya. Nah, kemudian kalau tadi itu menularnya kan tadi sebenarnya juga bukan yang gampang menular ya, Dokter Medi ya. Terus gimana nih Dok kalau misalkan tentang pengobatannya? Nah, itu apakah kusta ini juga justru sulit gitu Dok diobati gitu loh, karena kok sampai sekarang tuh kasusnya juga masih cukup banyak ya Dok ya. Iya, Nah iya. ini apa karena kusta ini sulit diobati atau bagaimana Dok? Iya, sebenarnya untuk problemnya dari pengobatan kusta sendiri ini yang pertama ya Dokter Linda, karena pengobatannya ini kan butuh jangka waktu yang agak lama. Kadang kan oke. pasien untuk disiplin minum obat itu ini kan juga susah. agak ogah gitu Iya. Mungkin pasiennya ini juga dikucilkan ya, Iya. jadi tidak ada support yang membantu untuk minum obat. Ini Untuk juga ini salah ya. satu problem. Oke. Kemudian yang kedua, masalah obat ini sebenarnya sudah banyak kasus kebal atau resistensi obat. Jadi karena mungkin obatnya sudah sering digunakan, akhirnya tidak Jadi kumannya tuh kumannya nggak tidak mati gitu ya Dok betul. ya, Jadi dengan obat untuk iya, kusta itu ini juga gitu ya masih Dok. menjadi Wah. masalah di dunia sebenarnya Oke, untuk oke. resisten atau kebal obat ini. Sama satu lagi transmisi atau penularan tadi Dokter Linda. Memang sampai saat ini itu yang ditekankan penularannya memang via air Dari ludah manusia tadi ke ya. manusia ya Dok ya. Betul. Nah, Nah, ada beberapa penelitian mengatakan ini penularannya dicurigai bisa melalui hewan, ada juga yang Oke. mengatakan melalui air, tapi air ya masih Dok. dalam tahap research ya, Iya, masih dalam tahap Iya, penelitian yang itu belum masih terbukti diduga. begitu Iya, ya Dok ya. betul. Jadi ini Sobat Sutomo mungkin para Sobat Sutomo pernah baca-baca juga ya para Sobat Sutomo di referensi atau di koran ataupun media apapun, itu kan memang kalau penelitian tentang kusta ini memang sudah cukup banyak ya Banyak Dokter sekali, Medi ya, iya. pasti karena memang penyakit kusta ini kayak masih menjadi misteri gitu Iya, ya. betul. Karena kita ini juga sebagai praktisi kesehatan
kesehatan pastinya ingin memberikan pelayanan yang terbaik ya untuk pasien, dan kami terus ingin melakukan inovasi-inovasi ya maupun penelitian-penelitian yang tujuannya pastinya untuk mengobati, mengatasi ya penyakit-penyakit yang memang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia maupun di dunia. Nah, salah satunya ini penyakit kusta gitu. Dan memang kalau kita baca-baca penelitiannya tuh banyak juga ya Dokter Medi bahwa yang meneliti apakah mungkin ada penularan melalui tanah, air, atau bahkan itu melalui, kalau tidak salah semacam Dok, hewan vektornya tuh kayak nyamuk atau apa gitu ya Dok ya, sampai juga ada seperti itu, sampai diteliti sedemikian rupa ya, karena memang masih menjadi misteri kenapa kok penyakit kusta ini masih terus ada gitu sampai sekarang gitu ya Sobat Sutomo. Nah, tadi kembali lagi ke pengobatan nih Dok. Nah, jadi kan tadi tuh pengobatannya lama ya Dok. Pengobatannya ini berupa apa ya Dok kalau untuk penyakit kusta sendiri? Jadi kalau untuk penyakit kusta ini pengobatannya ini kita nanti akan memberikan obat minum Dok. Jadi ada tablet ya Dok ya. Tablet. Jadi diminum bisa sampai selama 12 bulan Dok. Jadi cukup lama memang. 1 tahun ya Sobat Sutomo. Ada juga yang tipenya kusta ini kan sebenarnya dibagi menjadi 2 tipe ya Dok ya. Ada yang tipenya istilahnya Pauci basiler, atau kalau orang Sobat Sehat Sutomo tahu mungkin yang tipe kering. Tipe kering ya. Kalau tipe kering tuh apa Dok? Sedikit atau jumlahnya bercaknya biasanya kurang dari 5 itu Dok. Cuman sedikit ya Dok ya. Kemudian ada yang tipe basah, ini yang lebih luas, biasanya bercaknya sudah hampir seluruh tubuh. Kemudian pengobatannya juga butuh waktu lebih lama karena kumannya juga berarti lebih banyak ya Dok ya kalau yang tipe basah. Jadi kalau yang tipe kering ini karena bercaknya sedikit itu mungkin kumannya tidak ini ya Dok tidak banyak ya Dok. Bahkan mungkin biasanya tidak terdeteksi ya Dok ya dengan pemeriksaan. Nah, kemudian kalau untuk yang tipe basah ini biasanya nih bercaknya nih cukup banyak Sobat Sehat Sutomo. Jadi mungkin pengobatannya juga butuh waktu lama ya. Itu 12 bulan tuh setiap hari Dok minum obatnya. Iya, betul. Makanya kadang-kadang banyak yang putus obat karena cukup waktunya ini cukup lama minum obatnya ya Dok ya. Jadi ini memang kepatuhan minum obat ini sangat penting ya Sobat Sutomo. Jadi bahwa sebenarnya penyakit kusta ini bisa disembuhkan dan ada obatnya ya Dok ya. Betul. Obatnya ini bisa dijual-jual bebas atau di apotek atau bagaimana Dok? Atau harus dengan peresepan atau bagaimana? Biasanya Dok? memang obatnya ini hanya ada di rumah sakit atau puskesmas. Jadi kalau di puskesmas di mana apotek ini biasanya tidak ada ya Dok ya. Sekaligus pemeriksaan dan obatnya ini gratis sampai sekarang. Nah, jadi Sobat Sutomo jangan ragu ya apabila Sobat Sehat Sutomo tuh merasakan atau mengalami gejala-gejala yang tadi disampaikan oleh Dokter Medi gitu ya, mungkin bisa memeriksakan diri dan mungkin nanti kalau memang terbukti ya memang menderita penyakit kusta itu nanti bisa diobati gitu ya. Dan obatnya ini tersedia di rumah sakit ataupun puskesmas dan disediakan secara gratis. Jadi memang tidak dipungut biaya. Jadi mungkin Sobat Sehat Sutomo tidak perlu khawatir biayanya gitu ya Dok ya. Jadi memang ini sudah disediakan oleh pemerintah ya Dok ya untuk dalam rangka eliminasi penyakit kusta. Jadi mungkin itu tadi untuk pengobatan ya Sobat Sehat Sutomo untuk penyakit kusta. Nah, sekarang Dokter Medi kalau memang sudah bisa diobati nih Dok ya, sudah ada obatnya gratis pula gitu ya. Tapi kenapa ya Dok kok masih sampai sekarang tuh masih ada aja stigma negatif ya ataupun pandangan yang negatif dari masyarakat terhadap pasien-pasien kusta Dok? Ini kenapa ya Dok ya? Itu karena ini Dokter Indah kurangnya kesadaran dari masyarakat, kurangnya juga, pemahaman gitu ya Dok ya. Masih terlalu fanatik ya. Jadi tidak percaya kalau itu sebenarnya suatu penyakit yang memang bisa diobati. Jadi sampai saat ini pun masih banyak masyarakat yang menganggap itu sebuah kutukan. Makanya biasanya kami dari dokter kulit ini juga
merangkul tokoh-tokoh yang dipercaya masyarakat ya untuk menjelaskan kalau ini sebenarnya bukan kutukan atau bukan penyakit yang harus dijauhi seperti itu, Dokter Linda. Ya. Jadi mungkin sebenarnya kurangnya pemahaman masyarakat ya dok terhadap penyakit kusta ini yang membuat pandangan masyarakat terhadap penyakit kusta ini masih negatif ya dok, masih jelek gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya yang harus ini kan harus diatasi ya dok, bukan malah dijauhi ataupun dikucilkan gitu ya dok. Kan kita juga harus memikirkan ya bagaimana mereka juga harus bisa bertahan untuk bisa mengatasi penyakitnya begitu ya dok. Oh jadi ya dok ya, mungkin para dokter spesialis DVE ya dok, dermatologi, venerologi dan estetika juga ada program-program begitu ya dok ya, untuk kita merangkul para tokoh masyarakat gitu ya, untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat ya dok. Karena kadang-kadang tuh masyarakat itu juga ada yang agak kurang bisa menerima ini ya dok ya. Betul, tidak percaya tadi ya dok ya. Kita merangkul tokoh-tokoh yang mereka percayai gitu. Oke. Ya mungkin seperti halnya COVID waktu itu kan kita ada vaksin ya dok ya, tapi kan mungkin sebagian masyarakat ada yang tidak mempercayai tentang vaksin itu, malah dianggapnya waduh itu kok malah disuntik kayak begitu gitu kan. Jadi ini memang masyarakat kita ini pastinya dari berbagai macam strata ekonomi, golongan, dan pastinya mereka mungkin memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi menjadi tugas kita untuk bisa menjelaskan begitu ya dok ya. Nah kemudian apa nih dok yang menjadi tantangan terberat yang masih dihadapi sampai sekarang terkait untuk eliminasi penyakit kusta ini dok? Iya, jadi sebenarnya tantangan terberat ini adalah yang pertama untuk pemerataan obat sendiri ini masih menjadi kendala Dokter Linda. Jadi mungkin ya, di daerah-daerah tertentu masih ada yang belum mendapatkan obat untuk yang obat istilahnya obat kerenjeng ya kalau saat ini disebutnya ya, itu masih belum merata. Kemudian untuk menegakkan diagnosis dari kusta ini kadang masih terjadi banyak kesalahan gitu ya. Jadi mungkin didiagnosisnya dengan penyakit yang lain gitu ya tidak dok, terobati. Ya, yang ketiga dari pasiennya sendiri kadang merasa malu dok dia untuk memeriksakan ya. Jadi mungkin dia sudah tahu sudah curiga betul. Jadi tapi dia malu karena kalau dia ke rumah sakit mungkin akan diketahui mungkin orang lain gitu ya. Takutnya nanti dikucilkan begitu ya dok ya. Itu balik lagi masalah stigma tadi ya dok ya. Oke. Jadi ini tantangan terberatnya nih sampai saat ini kita nih masih terus berupaya ya dokter Medi ya untuk bisa memberikan pengobatan yang merata di seluruh Indonesia, juga mungkin untuk deteksi dini gitu ya dok ya, tanda dan gejala penyakit kusta, dan pastinya juga motivasi dari masyarakat sendiri ya untuk kesadarannya untuk bisa berobat ke dokter ya apabila memiliki tanda dan gejala penyakit kusta ya dok. Jadi ini mungkin perlu menjadi catatan kita bersama ya dokter Medi ya, untuk mudah-mudahan ke depan ini akan bisa teratasi ya sedikit demi sedikit ya dokter Medi. Nah kemudian kira-kira dari tantangan tadi nih dokter Medi, pesan apa yang bisa disampaikan ya untuk masyarakat dan juga pasien kusta untuk bisa mengurangi stigma ya dok ya terhadap penyakit kusta, dan juga menurunkan kasus kusta itu sendiri ya dok. Mungkin kira-kira apa nih dok pesannya yang bisa disampaikan? Jadi pesannya penyakit kusta ini bisa disembuhkan. Jadi kalau misalnya Sobat Sehat Sutomo memiliki keluarga, teman, atau mungkin melihat ada orang ya yang memiliki gejala seperti ada yang mati rasa, kemudian sering kesemutan. Nah, segera diperiksakan saja dok. Jadi bisa ke Polikulit Dr. Sutomo. Jadi kita mempunyai poli khusus untuk penyakit kusta. Jadi kita akan bisa memeriksa, mendiagnosis apakah benar ini kusta atau tidak. Dan jangan malu karena kusta ini
bukan penyakit kutukan, itu semua hanya mitos, Dok. Iya, Jadi oke. tidak ada yang Jadi benar bukan ya dok ya, bukan penyakit kutukan yang tadi Iya, disampaikan betul. dokter Medi itu penyakit infeksi ya. Iya, betul, Infeksi bakteri. Oke. Jadi itu ya dok, dan mungkin para sahabat sehat Sutomo juga bisa ini ya dok ya, memeriksakan diri ke Iya, betul. Polikusta ya dok. Jadi di RSUD Dr. Sutomo sudah tersedia ya dok ya, khusus kusta ya dok. Nah, jadi di sobat sehat Sutomo jangan takut lagi gitu ya, atau jangan merasa malu, karena di RSUD Dr. Sutomo itu ada poli khusus untuk kusta atau pasien kusta ya, di mana di sana para sobat sehat Sutomo bisa memeriksakan diri dan dilakukan pemeriksaan ya, apakah benar ini mengalami penyakit kusta atau bukan gitu. Dan pastinya kalau memang nanti betul mengalami penyakit kusta, pastinya akan langsung segera diobati ya dokter Medi ya, dan insya Allah nanti bisa sembuh ya dok ya. Jadi tadi penjelasan dari dokter Medi, kalau nanti sudah 12 bulan atau tadi yang tipe kering tadi mungkin sekitar 6 bulan ya dok ya, itu setelah itu tuh bisa sembuh ya dok ya. Iya, bisa sembuh. Sebenarnya setelah minum obat 2 minggu pun itu kemungkinan untuk menularkan sudah kecil. Sudah kecil. Tidak ada. Oke. Iya, Jadi itu juga takut. ini ya dok ya, menurunkan penularan ataupun transmisi ya penyakit kusta ini. Jadi jangan ragu-ragu lagi ya para sahabat sehat Sutomo untuk memeriksakan diri ya apabila mengalami tanda dan gejala seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Medi. Baiklah dokter Medi, mungkin kita sudah sampai di penghujung ini ya ngobrol-ngobrol kita ya dok ya. Sebenarnya sih masih pengen ngobrol lebih lama nih sama dokter Medi ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin saya bisa minta sedikit ini dok, pesan dari dokter Medi nih dok, terkait tentang peringatan Hari Kusta Sedunia tahun 2026 ini dok. Mungkin ada sedikit pesan dok untuk para sobat sehat Sutomo. Iya, jadi dalam rangka memperingati Hari Kusta Sedunia untuk sobat sehat Sutomo, pesan saya kita harus sama-sama menghilangkan stigma dan diskriminasi kusta itu sendiri. Kita harus bersama-sama bisa merangkul pasien-pasien kusta untuk mendapatkan eliminasi kusta ya dok ya. Jadi supaya kusta ini segera bisa dihilangkan terutama di Indonesia dok. Oke, baik. Terima kasih dokter Medi ya atas penjelasannya dan juga pesan-pesannya ya dok untuk para sobat sehat Sutomo ya, yang mungkin tadi dalam rangka peringatan Hari Kusta Sedunia ya. Terima kasih sekali lagi dokter Medi atas sharing ini ya dok, ilmunya ya dok ya. Jadi para sobat sehat Sutomo, kusta tidak harus ditakuti tetapi harus dipahami. Dan dalam rangka peringatan Hari Kusta Sedunia, kita tidak hanya memperingati Hari Kusta saja, tetapi juga kita bisa memberikan aksi yang nyata untuk menghapuskan diskriminasi terhadap pasien kusta gitu. Saya Dr. Linda Astari, SPDVE, subspesialis dermatologi tropis, selaku host pada kesempatan kali ini mohon undur diri bersama RSUD Dr. Sutomo. Masyarakat sehat dan menyehatkan. Sampai berjumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Medi. Terima kasih Dr. Linda.